Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal. Biarlah Natal membawa pengharapan kepada kita dalam kehidupan yang sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kami memperingati Natal ini, Engkau tetap berfirman kepada kami yang tentu akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 25 Desember 2020, kita akan belajar dari Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Judulnya adalah Natal adalah pendemonstrasian kuasa Tuhan atas sejarah. Natal adalah pendemonstrasian kuasa Tuhan atas sejarah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, masih ada teori sesat yang beredar di dunia ini, yaitu tentang Tuhan mati. Tuhan mati. Teori ini menjelaskan bahwa setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia biarkan itu berjalan dengan sendirinya. Dia tidak lagi terlibat di dalamnya. Itulah disebut dengan teori Tuhan mati, karena tidak lagi terlibat dalam sejarah manusia khususnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dan kita perlu membantah teori itu, karena teori itu tidak benar. Apa buktinya? Saat ini kita akan belajar mengenai Natal. Nah, Natal itu adalah pendemonstrasian kuasa Tuhan atas sejarah. Mari kita perhatikan. Ada dua hal yang penting kita perhatikan di sini supaya kita bisa yakin dalam pemahaman kita bahwa Natal adalah pendemonstrasian kuasa Tuhan atas sejarah. Yang pertama, Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menunjukkan kuasanya atas sejarah. Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menunjukkan kuasa atas sejarah. Kita lihat pertama di sini adalah Kaisar Agustus. Kita baca ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk, sehingga masing-masing orang harus pulang ke kampung halamannya. Dan kita tahu bahwa Yusuf itu punya kampung halaman yang bernama Bethlehem, karena dia adalah keluarga atau keturunan Daud. Dan Yusuf membawa Maria, tentunya istrinya, untuk didaftarkan di kotanya. Jadi dia harus pergi ke Bethlehem dan nanti Maria akan melahirkan di situ. Menarik untuk diperhatikan, seakan-akan bahwa Kaisar Agustus ini berkuasa. Seakan-akan bahwa Kaisar Agustus ini yang menentukan kelahiran dari bayi Natal, yaitu Yesus Kristus. Seakan-akan demikian, karena dialah yang menentukan atau membuat sensus, sehingga mau tidak mau Yusuf membawa Maria ke Bethlehem.
dan Maria akan melahirkannya di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi seakan-akan Kaisar Agustus yang menentukan untuk bayi Yesus lahir di Bethlehem. Tapi mari kita perhatikan kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1 yang tepat adalah digenapi oleh Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem, sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Artinya Tuhan sendiri yang memilih Bethlehem untuk kelahirannya di dunia ini. Tuhan yang menentukan Bethlehem. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa sesungguhnya Kaisar Agustus itu hanya alat Tuhan. Hanya alat Tuhan, walaupun dengan kekuasaan sebagai kaisar duniawi dia bisa menentukan sensus itu. Tetapi perhatikan, ini hanya alat Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan masuk ke dalam sejarah manusia melalui penguasa saat itu, yaitu Kaisar Agustus. Tuhan masuk ke dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena Tuhan penguasanya, ya. Tuhan penguasanya. Jadi yang menguasai sejarah itu bukan Kaisar Agustus, walaupun dia adalah kaisar dari kekaisaran yang paling besar saat itu. Paling besar saat itu. Tetapi dia bukan penguasa sejarah. Tuhan sendiri yang menguasai sejarah. Dia menentukan Bethlehem sebagai tempat lahirnya ke dunia ini. Selain Kaisar Agustus, kita tentu melihat Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria mau tidak mau taat kepada Kaisar Agustus. Mau tidak mau taat kepada Kaisar Agustus supaya namanya terdaftar sebagai warga kekaisaran. Nah, kalau kita perhatikan di sana seakan-akan ya Yusuf hanya taat saja kepada Kaisar Agustus. Tetapi sesungguhnya, mari kita baca ayat yang keempat dan kelima. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Jadi ayat ini menunjukkan seakan-akan dia nurut kepada Kaisar Agustus. Tetapi sesungguhnya inilah cara Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Inilah cara Tuhan untuk menggenapi nubuat. Ini cara Tuhan. Walaupun seakan-akan Yusuf dan Maria taat kepada Kaisar Agustus, tetapi sesungguhnya mereka taat kepada Tuhan karena Yesus harus lahir di Bethlehem. Jadi yang pertama ini adalah jelas bahwa Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menunjukkan kuasanya atas sejarah manusia. Yang kedua, Tuhan tetap masuk ke dalam sejarah manusia apapun tantangannya. Tuhan tetap masuk ke dalam sejarah manusia apapun tantangannya. Kita baca ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sana tidak ada yang peduli, tidak ada yang rela untuk menerima Maria dan Yusuf untuk dia pergi dari penginapan, lalu biarlah Maria dan Yusuf yang menginap di situ. Tidak ada yang seperti itu. Karena di sini dikatakan tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria di rumah penginapan.
Jadi kalau kita perhatikan, ini Maria ini sedang hamil tua, ya, sedang hamil tua. Bayangkan kalau orang dengan kondisi seperti Maria ini lalu jalan dengan susah payah dan mencari tempat untuk menginap, namun tidak ada yang peduli. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini dunia timur ya. Dunia timur. Bethlehem termasuk dunia timur, seharusnya menunjukkan welcome, menunjukkan keramah tamahan, menunjukkan keterbukaan, tetapi tidak ada. Tidak ada yang mau ya ngalah dengan Maria dan Yusuf untuk menginap. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan yang berat khususnya bagi Maria, karena dia akan melahirkan. Tetapi di tempat yang tidak semestinya pun tetap lahir bayi Yesus. Di tempat yang tidak semestinya pun Tuhan tetap masuk dalam sejarah manusia. Karena di sini disebut palungan ya, disebut ada kata palungan. Dibaringkannya di dalam palungan. Nah, palungan itu dalam bahasa Yunani itu fatne. Itu adalah tempat makan bagi ternak. Nah, karena ini kemudian orang menafsirkan bahwa itu adalah kandang. Jadi Maria melahirkan di kandang. Tapi belum tentu juga. Karena pada zaman itu adalah hal biasa. Kalau seseorang mempunyai rumah, khususnya penginapan, itu ada tempat tersendiri untuk ternak-ternak, ya, untuk ternak-ternak dari seorang yang menginap di penginapan itu. Jadi kalau ada orang yang menginap dengan membawa ternak, itu ada tempatnya tersendiri. Jadi bukan secara khusus kandang. Tapi kalau mau diartikan kandang ya tidak salah juga, karena memang disediakan tempat itu untuk binatang-binatang yang dibawa oleh para pengunjung penginapan tersebut. Itu hal yang biasa. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu tempat khusus yang memang dikhususkan untuk domba-domba yang akan dipersembahkan di Yerusalem, di Bait Allah. Itu tempat khusus ada di sana dan Maria dan Yusuf menginap di sana. Ya, berbagai macam tafsiran ini tidak perlu membingungkan kita. Yang jelas di tempat yang tidak semestinya pun, dalam arti ya selayaknya bagaimana bayi harus lahir, tetapi Tuhan tetap masuk ke dalam sejarah manusia. Mengapa? Ya karena memang Natal adalah pendemonstrasian kuasa Tuhan atas sejarah manusia. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi tidak ada halangan bagi Tuhan untuk masuk ke dalam sejarah manusia. Apapun tantangannya, pasti sejarah itu tetap ada. Artinya Tuhan tetap masuk ke dalam sejarah manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di hari Natal ini, mari kita menjadi orang yang bisa memahami kebenaran dari Natal yang merupakan pendemonstrasian kuasa Tuhan atas sejarah manusia. Apa artinya? Kalau Tuhan terlibat dalam sejarah manusia 2000 tahun yang lalu atau sekitar 2000 tahun yang lalu, itu berarti sampai sekarang dia tetap terlibat dalam sejarah manusia. Jadi tidak ada perkara apapun di dunia ini yang ada di luar kendali Tuhan. Jadi Tuhan tetap ada dalam sejarah manusia. Kalau saat ini kita mengalami apa yang namanya pandemi COVID-19, itu bukan berarti Tuhan tinggal diam atau bahkan dikatakan teori Allah mati itu Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Tuhan tidak mau terlibat di dalamnya. Oh tidak. Natal jelas menunjukkan hal itu, dan sekarang pun Tuhan masih terlibat dalam sejarah manusia. Jadi pandemi COVID-19
itu tidak terjadi di luar kendali Tuhan, masih ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yakinkan diri untuk terus berserah kepada Tuhan, karena Dia terlibat dalam sejarah manusia. Itu artinya bahwa Tuhan terlibat dalam sejarah kehidupan Anda dan saya. Apapun keadaan Anda dan saya, Tuhan terlibat di dalam sejarah kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu serahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Jadi akan melahirkan sejarah yang indah. Di kemudian hari menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena Tuhan sungguh kita izinkan terlibat di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan takut apapun situasinya. Kalau Tuhan pegang kendali, maka kita harus berserah kepada Tuhan dan kita ada di bawah perlindungan Tuhan. Itulah Natal, yang merupakan pendemonstrasian kuasa Tuhan atas sejarah. Dan itu pula yang akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan akan terlibat dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang penuh sukacita, tidak takut, tidak khawatir, dan bertumbuh secara iman dan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Natal menunjukkan Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia. Tuhan terlibat dalam sejarah, dan kami bersyukur itu meyakinkan kami bahwa Tuhan juga terlibat saat ini dalam sejarah kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.